Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati arsyadani warsyadakumullah rahimanallah wa iyyakum jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk menjalankan ibadah salat subuh ya. Yang mana di antara salah satu keutamaannya adalah ya, mengangkat dari kita sifat-sifat kemunafikan. Kemudian setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid adalah menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Ya. Kemudian ikhtiar syadin syadakumullah rahimanallahu yakum, salat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ya, melanjutkan kajian kita pada Ahad pekan pertama yang insya Allah ini dalam kajian ini dan kajian Ahad pekan pertama ke depannya kami akan menggunakan satu buku panduan ya. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil ya. Syekh Dr. bin Umar Abdullah Al-Muqbil yang judulnya Khamsuna Qawaid Qur'aniyah fin Nafsi wal Hayah, 50 kaidah Al-Quran dalam diri dan kehidupan manusia ya. Jadi beliau mengumpulkan ya, 50 kaidah ya, dalam Al-Quran yang bisa kaidah tersebut kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan ini ya. Adapun Syekh Dr. bin Umar bin Abdullah Al-Muqbil, beliau adalah seorang doktor ya, dosen di Universitas Qasim University. Qasim itu adalah kota di tempatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berasal. Jadi kalau di Saudi itu Qasim itu kota santrinya ya. Tapi qadarullah masya'a fa'ala wa ma lam yasha' lam yakun. Penulis ini Dr. bin Abdullah Al-Muqbil ini sejak beberapa tahun yang lalu ya, beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintahan Arab Saudi karena ya, ketika pemerintahan Arab Saudi itu kan beberapa waktu belakangan ini menggencarkan hiburan. Jadi mengembangkan dunia hiburan, itu namanya Hay'atut Tarfih ya. Jadi mereka bikin bioskop ya. Mereka mengadakan konser-konser musik. Mereka kemudian mengadakan pertandingan-pertandingan tinju ya. Yang mana kita tahu ya, hal-hal tersebut ya, mengundang kemaksiatan dan lain sebagainya. Nah, pada salah satu momen Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil ini ya bukan dengan bahasa yang vulgar ya, dengan bahasa kiasan, dengan bahasa yang ini di dalam mimbar khutbahnya beliau menyinggung hal tersebut ya, menyinggung ya legalisasi kemaksiatan. Nah, maka tidak lama setelah beliau khutbah Jumat tersebut ya, beliau dipanggil dan ya sampai sekarang ya, beliau ya masih berada di dalam penjara ya. Ini sekilas tentang penulis ya, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Dan sejak saat itu sampai hari ini, mulai sekarang sampai sekarang ya, itu terakhir saya melihat di Madinah itu sudah ada bioskop. Jadi udah ada pengumumannya itu, jadi akan ya di Madinah, di kota Madinah itu akan dibuka bioskop dan lain sebagainya ya. Nasallallahu alaihi. Kemudian ya, kita langsung kepada kaidah pertama yang beliau sampaikan di sini. Ya, di antara kaidah yang beliau sampaikan di sini adalah apa? Ya, wa qulu linnasi husna. Ini adalah potongan dari ayat ya, dalam surat
Al-Baqarah. Ya, di mana kemudian beliau mengatakan wa qulu linnasi husna. Ya. Al-Baqarah ayat 83. Ya, Al-Baqarah ayat 83. Ya. Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia ya husna, perkataan ya kata-kata yang baik. Ya. Ayat ini ya, kalau kita lihat adalah ayat madaniyah. Ayat madaniyah adalah ayat yang diturunkan ya, setelah hijrahnya Nabi. Ya, sedangkan ayat makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi. Jadi makkiyah pemilahan ayat antara makkiyah dan madaniyah ya, itu itu batasannya adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mengetahui ini ayat ini turun di mana? Ayat ini makkiyah atau madaniyah? Karena apa? Karena terdapat objek dakwah yang berbeda. Ya, kalau ayat sebelum hijrah itu objek dakwahnya adalah orang-orang musyrik. Ya. Kemudian sedangkan kalau ayat madaniyah itu objeknya ya, adalah apa? Adalah orang-orang beriman dan Yahudi ahlul kitab. Ya. Maka misalnya para ulama nanti memberikan ciri-ciri. Kalau ayatnya panjang-panjang, ya itu ayat madaniyah. Kalau ayatnya pendek-pendek, maka itu adalah ayat makkiyah. Kalau ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah apa? Ayat madaniyah. Ya. Kalau seruannya ya ayyuhan nas, maka itu adalah ayatnya makkiyah. Ya. Itu diantara ciri-cirinya. Ya. Kemudian kalau kaitannya dengan syariat-syariat yang amaliyah, ya. Contohnya ya zakat, puasa, kemudian haji, ya. Maka itu adalah apa? Madaniyah. Ya. Tapi kalau ayat-ayat tentang tauhid, ya, tentang kesyirikan, tentang hari kebangkitan dan lain sebagainya, maka biasanya itu adalah ayat-ayat makkiyah. Jadi para ulama, ya, kenapa para ulama membedakan ayat-ayat tadi antara makkiyah dan madaniyah? Agar tadi ya, kita memahami konteks ayat ini turun di mana, ya, audiennya siapa. Jadi para mufassir itu ya kita ya juga mudah ya memahami ayat tersebut. Maka ayat ini adalah apa? Ayat wa qulu linnasi husna. Ayat ini adalah ayat madaniyah ya, yang turun tadi setelah hijrah. Ya. Kemudian ayat ini bercerita tentang apa? Surah Al-Baqarah secara global itu bercerita tentang Bani Israel. Ya. Dan ini adalah perintah Allah wa qulu linnasi husna, adalah perintah Allah kepada Bani Israel. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Ankabut, ya, atau di dalam surah Al-Isra ayat 53 dan nanti di dalam surah Al-Ankabut juga, ya, dalam surah Al-Isra ayat 53, ya, Syekh mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Ayat ini makkiyah. Ayat ini apa? Makkiyah. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, ya, yaqulu allati hi ahsan, hendaklah hamba-hambaku ini berkata yang ahsan. Kalau tadi husna itu artinya baik, ya. Tapi kalau ahsan itu apa? Lebih baik. Ya. Maknanya apa? Maknanya kita sebagai umat Islam ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu diminta untuk ya, berkata ya, kalau tadi Bani Israel itu mereka hanya diperintahkan untuk berkata yang baik-baik, sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad ya itu diperintahkan untuk apa? Ya, perkataan yang lebih baik. Ya. Perkataan itu kan ada yang baik ya, dan ada yang lebih baik. Ya. Ada yang buruk dan ada yang lebih buruk. Maka ini menunjukkan salah satu ya, meskipun tadi Bani Israel itu dikatakan adalah ya orang-orang terpilih ya, namun karena mereka adalah orang-orang yang terpilih namun mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya ya. Meskipun mereka adalah orang-orang terpilih, namun apa? Secara syariat Allah Subhanahu wa taala
Ya. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita memberikan kelebihan kepada kita dengan memberikan perintah yang berlebih. Ya. Wa qul li ibadi yaqulul ladzi ahsan. Ya, untuk mengatakan yang lebih baik. Ya. Kemudian ya, kita perhatikan ayat ini. Tadi ayat ini itu dalam surah Al-Ankabut, dan ayat ini para ulama mengatakan ini adalah ayat Makkiyah. Agar kemudian perkataan yang baik ini kita memahami audiensnya. Dan kita tahu bagaimana ya, yang dialami oleh kaum muslimin ketika di kota Mekah itu adalah apa? Itu adalah berbagai macam siksaan, berbagai macam intimidasi. Namun di tengah kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita, memerintahkan umatnya, memerintahkan para sahabat yang berada di kota Mekah ketika itu untuk apa? Untuk senantiasa berpegang dengan akhlak yang mulia. Ya. Maka ikhwati irsyadina asyhadukumullah, kondisi ketertindasan, ya, kondisi terdiskriminasi, ya, kondisi terzolimi tidak membuat kita dibenarkan untuk berkata yang buruk, ya. Tidak membuat kita dibenarkan untuk berkata ya, yang maksiat, ya. Karena apa? Karena ayat ini konteksnya apa? Diturunkan di kota Mekah. Wa qulu linnas. Dan kita lihat ayatnya. Wa qulu linnas, dan katakanlah kepada manusia. Siapa ini manusia ini? Ya. Baik musyrik, ya, maupun mukmin. Ya. Baik orang-orang yang mengintimidasi, ya, maupun orang-orang apa? Yang membela. Semuanya Allah pukul rata. Wa qulu linnas wa qul ya, yaqulu wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ya. Maka ikhwati arsyadina asyhadakumullah rahimanallahu iyyakum, ini merupakan sebuah apa? Sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Syekh melanjutkan, wa qaribu min dzalika amruhu subhanahu bimujadalati ahli alkitab billati hi ahsan. Faqala subhanahu wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladzina zalamu minhum. Ya. Maka ikhwati arsyadina asyhadakumullah, ya, saya mengatakan, dan ayat yang senada, ya, dalam konteks apa? Mujadalatu ahlul kitab, dalam konteks berdiskusi, ya, mematahkan hujah-hujah ahlul kitab. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dan janganlah engkau ya diskusi dengan mereka, janganlah engkau mendebat mereka kecuali ya billati hi ahsan, ya, dengan perkataan yang lebih bagus. Karena tadi ahlul kitab itu mereka diperintahkan untuk mengatakan apa? Al-qaulul hasan, perkataan yang baik. Wa qulu linnasi husna, itu konteksnya mereka. Ya. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad, ahsan konteksnya, perkataan yang lebih baik. Ya. Kemudian ya, di antara sebagian qiraat, ya, di antara sebagian qiraat yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat wa qulu linnasi husna, itu apa? Wa qulu linnasi hasana. Di Al-Baqarah ayat 83 itu di antara sebagian bacaannya, ya, menurut ahli qiraat, kan ada qiraah sab'ah, ya, versi bacaan, ya, yang mana memang kita, ya, kalau tidak mempelajari bacaan-bacaan tadi nggak boleh kemudian kita membaca tadi, ya. Tapi kalau kita mempelajari misalnya 7 versi bacaan tadi, mempelajari riwayatnya, kemudian kita mendapatkan misalnya sanad dari guru yang yang bersanad juga, maka boleh kita membaca dengan tadi bacaan-bacaan tadi, ya, bacaan yang berbeda, ya. Maksudnya berbeda ini versi bacaannya. Ya, kalau kita di Indonesia itu rata-rata riwayat yang sampai kepada kita, riwayat bacaan adalah apa? Hafiz an Asim. Ya, itu riwayat yang sampai bacaan kepada kita. Ya. Nanti di Afrika misalnya ada riwayat Warsh misalnya. Ya, ada berbagai macam versi bacaan tadi. Maka salah satu ya versi bacaan
Ya, yang sampai kepada kita dan ini bacaan ini sahih, wa qulu linnasi hasana. Kalau kita ya wa qulu linnasi husna, tapi wa qulu linnasi hasana. Nah, versi bacaan ini itu dimanfaatkan oleh para ulama tafsir untuk apa? Untuk memperkaya makna sebuah ayat. Ya. Wa qulu linnasi hasana, maka Syekh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil mengatakan apa? Dengan makna hasana ini itu mengandung dua makna. Kalau husna saja itu sifat perkataannya baik. Tapi kalau hasana ya itu mengandung dua makna, cara penyampaiannya. Ya. Kemudian apa? Hasana ya baik apa? Inti kontennya. Ya. Jadi perkataan yang baik ya, dalam artian apa? Dari sisi cara menyampaikannya ya, maka disampaikan dengan lemah lembut, disampaikan dengan penuh kasih sayang ya, kemudian apa? Disampaikan dengan tidak bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa mencela ya. Ini satu makna. Makna berikutnya adalah apa? Ya kontennya ya, isi dari yang disampaikan juga harusnya apa? Harusnya baik ya. Maka Syekh mengatakan inna nahtaju ila hadhil qa'idah bi kathratin khasatan wa annana fi hayatina nata'amalu ma asnafin mukhtalifatin minal bashar. Kita ya, itu amat sangat memerlukan kaidah ini khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari di mana ya, kita bergaul dengan berbagai macam golongan manusia ya, yang sepakat dengan kita dan yang tidak sepakat ya, yang ikut kajian dan yang tidak ikut kajian, yang rutin sholat jamaah di masjid dan yang tidak rutin sholat jamaah ya, yang gemar taat dengan yang gemar maksiat. Itu kan berbagai macam kalangan ya. Itu apa? Itu kita diperintahkan untuk waqulu linnasi husna. Kenapa? Karena perkataan yang baik itu mudah untuk apa? Untuk mengambil hati, untuk menarik hati orang-orang. Ya. Kalau seandainya ahlul ma'asi, orang-orang yang menjual kemaksiatan, orang-orang yang gemar bermaksiat, ya, kemudian mereka berkata yang baik, ya. Saya ingat ada salah seorang ya, dia mengatakan apa? Ini dia sedang berbicara tentang minum alkohol. Dia bilang begini, ya, silahkan Anda minum alkohol, tapi jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan misalnya. Ya, ya kan? Silahkan Anda minum alkohol, tapi jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan. Ya. Ini kan perkataan-perkataan yang baik. Belum lagi kita lihat bagaimana hakikat kemaksiatan hari ini itu dibungkus dengan bahasa-bahasa yang ya, bahasa-bahasa yang membuat orang tidak menjijikkan. Ya, bahasa-bahasa yang membuat orang terpenasaran misalnya. Ya, misalnya khamar bagaimana dikatakan air kedamaian, ya, air suci. Ya, dan kita tahu apa namanya? Kita lihat ya beberapa waktu yang lalu ada diskotik yang sudah tutup gitu kan. Ya, namanya Holy Wings kan gitu kan. Holy itu kan apa? Holy itu suci. Wings itu apa? Sayap suci. Ya, itu menggambarkan orang yang teler kalau menurut dia kayak terbang punya sayap, tapi sayapnya suci. Ya. Ini bagaimana apa? Bagaimana di dekat rumah saya, ya, itu ada sama, ya, itu namanya Holy Glass. Ya, gelas suci. Ya, ini tadi saya berangkat ini, lalu mereka baru pada bubaran. Ya kan? Ya, ya, Holy Glass, ya, gelas suci. Kita lihat bagaimana ya, tazyin, ya, kemaksiatan tadi dihiasi dengan bahasa-bahasa yang baik, ya, bahasa-bahasa yang membuat penasaran, ya, bahasa-bahasa yang tidak mengesankan itu mengerikan dan tidak mengesankan itu mengerikan. Ya. Kita lihat sekarang, ya. Hubungan perzinaan, kita lihat banyak macamnya. Ada istilahnya apa? Staycation, ya kan? Itu staycation itu apa? Liburan muda-mudi, ya, nyewa hotel bersama, liburan kan gitu. Apa? Ya kalau itu bukan maksiat. Ya. Anggaplah mungkin, oh kami kan tidak berzina. Oke, tidak berzina. Tapi apa? Ya laki-laki dan perempuan nginap satu hotel bersama. Ya.
Ya. Mereka namakan apa? Staycation. Ya. Belum lagi apa? Ya, istilah orang berteman, ya, berpacaran, atau ya tanpa enggak pacaran pun juga hubungan laki-laki dan perempuan, mereka katakan ya istilahnya tuh friend with benefit katanya. Ya. FWB atau apa gitu istilahnya. Friend with benefit. Ya, maksudnya apa? Teman dengan apa? Keuntungan. Maksudnya keuntungannya apa? Ya tadi. Ya. Antara satu sama lain bisa menuntaskan syahwatnya. Ini bahasa, ya, bahasa yang digunakan apa? Ya, untuk menyamarkan menjijikkannya dosa zina. Bukankah dosa zina itu menjijikkan? Ya, suatu ketika seorang pemuda datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya izinkan saya untuk melakukan zina." Maka lihat bagaimana Nabi mengatakan kepada pemuda tadi, "Apakah engkau mau kalau yang dizina itu ibumu? Apakah engkau mau kalau yang dizina itu adalah saudari perempuanmu? Apakah engkau mau kalau yang dizinai itu adalah apa? Ya, bibimu? Apakah kamu mau kalau yang dizinai itu adalah bibi tadi maksudnya adalah saudari bapakmu? Apakah kamu mau kalau yang dizinai itu adalah anakmu, anak perempuanmu?" Enggak. Ya. Dan semua orang tidak mau kalau itu terjadi pada mereka. Maka kata Nabi, maka ketahuilah, ya, sesungguhnya apa? Sesungguhnya orang yang perempuan yang kamu zinai bisa saja dia ibu dari seseorang, ya, atau anak dari seorang bapak, ya, atau kemudian keponakan dari seorang paman gitu, ya, atau bibi dari seorang keponakan. Ya. Kalau engkau tidak mau dosa itu itu terjadi kepada keluargamu, maka begitu juga orang-orang lain nggak mau hal itu terjadi kepada keluarganya. Ya. Itu bahasa yang disampaikan Nabi. Sehingga apa? Sehingga ketika kemudian pemuda ini tadi keluar dari majelis Nabi, maka dosa zina menjadi dosa yang paling menjijikkan bagi dirinya. Nah, sedangkan hal yang menjijikkan itu tadi kemudian hari ini dibungkus dengan bungkus-bungkus yang tadi menghilangkan hakikatnya. Maka ikhwati arsyadini arsyadakumullah rahimanallahum, kalaulah ahlul batil tadi, ya, mereka mengemas kemaksiatan dan kebatilan mereka dengan kemasan yang seperti itu, sehingga membuat orang-orang yang lemah hatinya, sehingga membuat orang-orang yang yang masih gemar bermaksiat, ya, orang-orang yang tidak mengerti hakikatnya, penasaran dan terjatuh ke dalamnya, dan ketika terjatuh ke dalamnya maka sulit untuk kembali, kan begitu, ya. Kenapa? Karena bungkus tadi, ya. Jadi para musuh-musuh Nabi itu mereka tidak mengatakan, ini loh kami berada di atas keburukan, ya, maka ikutilah keburukan kami, kan nggak seperti itu. Ya, maka yang mereka lakukan adalah apa? Keburukan itu, ya, berbagai macam keburukan, entah itu kemaksiatan, entah itu kesyirikan, entah itu kezaliman, berbagai macam keburukan dibungkus dengan bungkus-bungkus yang terlihat apa? Menghilangkan kesan keburukan itu tadi. Kemudian baru diajak manusia, kan begitu. Ya. Kemudian baru apa? Fir'aun yang jelas zalimnya diceritakan dalam Al-Quran, ya, ketika dia memprovokasi rakyat Mesir untuk memusuhi Musa, ya, maka apa? Ya, maka Fir'aun mengatakan, ya, apakah kalian membiarkan Musa, kan begitu kan? Ya. Mengacak-ngacak kehidupan kalian, ya, merusak cara hidup kalian yang telah baik ini, ya. Padahal Firaun ingin menyamarkan, ya, kezaliman yang dilakukan terhadap bangsa Mesir. Ya. Seorang Firaun. Maka kemaksiatan dan kebatilan itu tidak akan pernah disukai dan dicintai oleh manusia, ya, kecuali apa? Melalui proses tadi, tazyin, proses bagaimana dia dihiasi dulu, ya, di make up dulu sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga orang sudah tertipu. Ya. Ya. Coba LGBT, kalau dikampanyekan dia bahwa LGBT dan kampanye hubungan dan sebagainya, enggak, ya, orang akan jijik sekali, ya, karena ini fitrah manusia. Tapi dikampanyekannya apa? Oh, ini kan hak asasi manusia, ya kan, ya.
Semua manusia kemudian punya haknya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Nah, maka ikhwati arsyadin asyadakumullah, kalau saja kebatilan untuk menyebarkan kebatilan mereka berpijakan menggunakan prinsip menggunakan kata-kata yang baik, seharusnya ahlul haq, orang yang mengajak kepada kebenaran, orang yang mengajak kepada kebaikan, mereka lebih berhak untuk apa? Untuk membungkus kebaikan yang mereka bawa dengan apa? Dengan kata-kata yang baik, dengan cara penyampaian yang baik. Karena apa? Karena yang disampaikan ini adalah pada dasarnya sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu iyyakum, Syekh Umar Al-Muqbil melanjutkan. Setelah tadi beliau mengatakan bahwa kita membutuhkan kata-kata yang baik ini untuk berinteraksi dengan berbagai macam kelompok manusia. Di antaranya ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang saleh dan ada yang talih. Talih itu masih maksiat. Ada yang anak kecil dan orang dewasa. Kemudian Syekh menceritakan bagaimana penerapan ini dalam komunikasi melalui ayat-ayat Al-Quran. Beliau mengatakan min suwari tatbiqati hadhil qaidah, di antara bentuk penerapan kaidah ini di dalam ayat Al-Quran, beliau mengatakan, satu, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ayat sebelum fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah berkata uf kepada orang tua, wala tanharhuma, jangan menghardik mereka, wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Maka ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu iyyakum, apapun itu yang dilakukan oleh orang tua kita, apapun itu, misalnya orang tua tidak memperlakukan kita dalam bersaudara, orang tua tidak memperlakukan kita secara adil misalnya. Kita dikasih jajan sekian, saudara adik kita yang bontot dikasih jajan sekian. Kita nggak dikasih fasilitas motor, adik kita yang bontot dikasih fasilitas motor misalnya. Kita nggak dibayarin kuliah, adik kita yang bontot dibayarin kuliah, misalnya seperti itu. Anggaplah seperti itu. Dan kita katakan itu sebagai sebuah ketidakadilan. Kita selalu kena marah sama orang tua, sedangkan kemudian apa? Adik kita nggak pernah dimarahi misalnya. Anggaplah itu. Dan berbagai macam hal yang tidak nyaman dan tidak senang yang kita yang bisa kita jadikan pembenaran untuk kita untuk kita berkata tidak baik kepada orang tua. Tapi ketahuilah, berbagai macam sebab tadi tidak bisa menjadikan kita boleh secara syariat untuk berkata yang tidak baik kepada orang tua. Tapi dan berbagai macam tapi yang lainnya. Kenapa? Karena konteks dalam surat Luqman itu jelas. Konteks dalam surah Luqman itu jelas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bil fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini kan tidak. Maka ajakan mana yang lebih parah daripada ajakan kesyirikan? Enggak ada. Ajakan kepada kesyirikan dan kekufuran ini yang paling besar. Kebatilan yang paling besar. Tapi apakah kemudian dengan ajakan tadi membuat kita menjadi pembenaran kepada kita untuk Untuk berkata yang tidak baik kepada orang tua? Tidak. Karena apapun itu kondisinya, maka kita tidak sah secara syar'i untuk berkata-kata yang tidak baik. Apalagi tadi
apalagi apa? Menghardik. Ya. Dan perintahnya wa qul lahuma qaulan karima, perkataan yang mulia. Meskipun misalnya, ya meskipun kadang kita diuji dengan orang tua kita yang pikun misalnya. Ya. Dan ini kadang sering terjadi. Ya, kita diuji dengan orang tua kita yang pikun, kemudian ada tamu, ada apa, kemudian kita memberikan kayak semacam gestur bahasa kepada tamu kita, ya, yang itu seolah-olah merendahkan orang tua kita yang pikun. Ya. Memang orang tua kita pikun, dia tidak tahu, misalnya, dia tidak ingat yang kita katakan, dia tidak menyadari apa yang kita katakan. Tapi kan kita nggak pikun, kita kan nggak berakal. Ya. Maka jangan sampai haibah, kewibawaan orang tua kita di hadapan kita itu jatuh. Ya. Meskipun mereka, karena inilah pintu surga kita, pintu surga yang paling tengah. Ya. Mananya pintu surga yang paling tengah? Pintu surga yang paling cepat mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Anggap saja misalnya, oh ini kita sudah rajin ikut pengajian, banyak mengetahui ilmu agama, sedangkan orang tua kita, ya, pengetahuan ilmu agamanya juga masih segitu-segitu saja. Ya. Sekali lagi, itu tidak membuat kita, ya, legal secara syar'i, boleh secara syar'i untuk mengatakan, ya, perkataan yang tidak baik kepada orang tua kita. Nasihat-nasihat kebaikan memang terus selalu disampaikan kepada orang tua. Ya, nasihat-nasihat kebaikan. Ya, kalau ternyata tadi ada hal yang melenceng, ya, ada hal yang tidak baik dari orang tua. Ada hal yang berbahaya, ya, yang bermadarat kepada orang tua. Misalnya, ya, nasihat-nasihat kebaikan perlu disampaikan. Tapi lihat, bungkusnya harus dalam apa? Perkataan yang mulia. Maka ini salah satu tatbik, salah satu penerapan waqulu linnasi husna kepada orang tua. Kemudian dalam ayat lain, ya, Syekh mengatakan wa kadzalika aidan fima yakhussu mukhatabatus sa'ilil muhtaj. Ya. Konteks lainnya dalam Al-Qur'an yaitu apa? Al-Qur'an menceritakan bagaimana adab kita berbicara kepada siapa? Kepada para pengemis yang membutuhkan. Maka dalam surat Ad-Duha, ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada orang yang datang meminta-minta, maka fala tanhar, janganlah engkau menghardiknya. Kalau punya, berikan. Ya. Kalau kemudian enggak punya, maka apa? Maka tolaklah dengan perkataan yang baik. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Ini apa? Ini sa'il. Ya. Dalam artian orang yang tadi meminta-minta. Namun menarik para ulama itu, ya, meluaskan maknanya. Sa'il itu kan sekali lagi orang meminta-minta. Namun sa'il itu kan orang yang bertanya atau minta. Ya, baik itu mintanya adalah minta harta ataupun minta ilmu. Ya, maka bagian dari adab, ya, seorang yang ditanya dalam masalah agama, ya, dia apa? Dia memperlakukan, tidak menghardik dan tidak mempermalukan orang yang bertanya. Misalnya ada yang bertanya, Ustaz, apa hukum misalnya apa hukum minum khamar, Ustaz? Maka seorang ustaz, maka dia tidak boleh, ya, kemudian berkata, yang giniannya masih ditanya, ya, udah ngaji berapa lama ente? Itu kan bahasa-bahasa yang kemudian apa? Tidak menghormati si penanya. Ya, bahkan ini ada cerita lucu, ya. Jadi teman kami sedang mengisi pekajian tentang apa? Tentang kisah Asmaul Husna, ya. Jadi nama-nama yang agung. Nah, maka kemudian salah satu nama Allah yang agung itu adalah Rabb, gitu kan? Ya, nama Allah Rabb itu Maha Pencipta, Maha Pemelihara alam semesta. Nah, dijelaskan. Maka, ya, kata teman kami dalam kajiannya, maka kata Rabb dalam bahasa Arab, kalau itu dinisbatkan kepada makhluk artinya pemilik, ya, pemilik.
ya, Rabbul Bait misalnya, yaitu apa, si pemilik rumah. Tapi kalau kata-kata Rabb itu dimutlakan, jadi nggak disebutkan sandarannya, Rabb saja, maka itu maknanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, udah selesai, udah serius ini kajian. Ada orang si penanya, dan dia penanya ini serius. Ya. Bukan ingin bercanda, enggak. Dia mengatakan, "Ustadz, terus bagaimana kalau orang mengatakan adanya banjir rob, Ustadz?" Ya. Kan gitu kan? Kan enggak kan dia kan sederhana ya. Dia mikir kalau berkata rob itu enggak boleh kecuali selain Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana maksudnya kalau dengan banjir rob, Ustadz? Ya. Nah, itu kan ya mungkin pertanyaan sesepele itu, kan gitu. Tapi si penanya serius. Maka meskipun sesepele itu, jangan kemudian kita jadikan pertanyaan sebagai bahan tertawaan, bahan ejekan. Ya, jawablah dengan jawaban yang baik, kan begitu. Saya pernah juga salah satu DKM masjid, ya, itu bercerita kepada kami. Ya, ada salah seorang dai gitu, beliau bercerita ngisi kajian di masjid beliau. Ya, kemudian ada orang yang ya memoto tanpa izin. Ya. Biasa wah, ini ustadz terkenal, kemudian mau difoto. Ustadz ini langsung menegur, memarah-marahi di depan jamaah. Ya. Mana adab antum? Ya, di tahu nggak antum kalau berfoto itu harus minta izin? Saya nggak pernah mengizinkan orang untuk memfoto dan sebagainya, macam-macam. Padahal ini dai, ya, itu diundang ke situ. Ketua DKM-nya atau dewan pembinanya waktu itu cerita kepada saya. Saya sudah berkeinginan, Ustadz, ya, untuk menghentikan kajian itu. Karena apa? Ini adab yang tidak baik, ya. Menjelek-jelekkan orang, ya, memaki-maki orang, ya, dengan perkataan-perkataan di hadapan umum. Ya. Kalaupun ingin diingatkan, panggil dia ke ruang, ingatkan dengan baik-baik. Ya. Jadi, maka ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu yakum. Ya, wa ammas sa'ila, kita kembali lagi bahwa sa'il. Para ulama tidak hanya mengatakan sa'il itu hanya peminta harta, tapi juga peminta ilmu. Ya. Maka kepada orang-orang yang meminta ilmu, ya, orang-orang yang bertanya tentang permasalahan ilmu, maka fala tanhar, janganlah engkau memakinya. Maka berikanlah jawaban, ya, maka janganlah engkau mengolok-oloknya. Maka berilah jawaban yang kemudian jawaban tadi menghormati pertanyaannya, meskipun pertanyaannya ya tanggap sepele. Meskipun pertanyaannya bagi kita itu pertanyaan yang masa hal seperti itu masih ditanyakan misalnya. Ya. Ini tidak bisa. Ya. Maka sebagai seorang sebagai seorang yang beradab, ya, maka sa'il dalam konteks ayat ini kata para ulama tadi, ya, umum. Si peminta, baik itu dia peminta ilmu ataupun peminta harta. Ya. Adapun misalnya, ya, dia meminta-minta tapi dia bukanlah orang yang layak untuk meminta-minta, itu urusan lain. Karena haram nanti. Ya, orang yang minta-minta, ya, man sa'ala nas min ghairi mas'alatin, ya, orang yang meminta-minta manusia tapi sebenarnya dia tidak butuh, ya. Kan sering tuh misalnya ada kedapatan pengemis dirazia, ternyata di gerobaknya isinya puluhan juta, rumahnya di kampung, ya, rumah yang dikasih dengan rumah yang mengasih, yang ngasih masih ngontrak misalnya gitu kan, di rumah peta, yang dikasih rumahnya ya, bertingkat. Ya, itu hal lain maksud saya. Ya, itu hal lain. Maknanya kondisi itu tidak menjadikan kita dibenarkan untuk menghardik, ya, memaki-maki pengemis yang datang kepada kita. Ya. Karena itu adalah urusan lain. Dia melakukan itu, kalau dia bukan orang yang berhak, kalau dia bukan orang yang membutuhkan untuk meminta-minta, maka dia berdosa. Ya. Tapi kalau dia adalah orang yang membutuhkan, masalahnya kan seperti itu. Kalau kemudian semua pengemis kemudian kita cap sama, ya, bahwa setiap pengemis itu punya uang 70 juta dan rumahnya, ya, bertingkat di kampungnya,
Kalau kita perlakukan semua, ternyata nanti ada betul-betul pengemis yang betul-betul dia mengemis bagaimana? Betul-betul yang membutuhkan bagaimana? Kalau atas dasar itu kita perlakukan semua pengemis, kan gitu. Maka apa? Maka yang lebih selamat adalah apa? Mending kita ya berbuat baik kepada orang yang salah, ya. Ya. Daripada apa? Daripada kita berbuat jahat kepada orang yang tidak berhak menerimanya, kan begitu. Ya. Sebagaimana tadi kepada pengemis tadi. Ya. Mending kita berlaku sopan, berkata yang baik kepada seluruh pengemis tanpa melihat, wah ini dia kemungkinan ini, ya. Yang mana jika pun itu jika pun kita memberikan harta kepada orang yang salah, ya, toh itu juga tetap sebuah kebaikan, kan begitu. Daripada wah ini semua pengemis ini kayaknya penipu ini. Kemudian setiap pengemis yang datang kita hardik, ya. Kita kata-kata dengan kata-kata yang tidak sopan. Ternyata misalnya ada apa? Pengemis yang betulan. Gitu kan? Maka lebih baik kita salah dalam berbuat baik. Dalam artian apa? Objeknya, ya. Daripada apa? Ya, kita salah dalam apa? Berbuat jahat, berkata yang tidak sopan, kan begitu. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan. Ya. Wa min at-tatbiqat al-amaliyah li hadhihi al-qa'idah al-Qur'aniyah ma athna Allah bihi ala ibadir rahman. Ya. Dan di antara bentuk perkataan di antara bentuk penerapan ayat kaidah wa qulu linnasi husna, bagaimana Allah menyebutkan ketika menyebutkan sifat ibadur rahman. Ya. Salah satu sifatnya, ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, ibadur rahman, ya, itu kalau dia diajak bicara, dikata-katain orang, ya, dengan orang-orang bodoh, ya, perkataan-perkataan yang bodoh, qalu salama. Maka Ibnu Jarir mengatakan, ya, maknanya adalah apa? Jika orang-orang jahil, maka orang-orang jahil mengatakan kepada kita perkataan-perkataan yang bodoh, perkataan-perkataan fitnah, perkataan-perkataan yang tidak benar, maka berikan jawaban yang terbaik, ya, berikan jawaban yang baik, ya kepada mereka, ya. Jadi perkataan-perkataan yang tidak benar itu, entah itu bisa fitnah, entah itu dusta misalnya, entah itu hinaan dan makian, ya. Maka sekali lagi, dalam setiap konteks tadi, ya, diceritakan, meskipun jadi dalam perkataan itu konteksnya tidak muamalah bil mithal, ya, tidak kalau dia mengatakan ini maka saya akan mengatakan itu. Kalau dia berkata buruk kepada saya maka saya boleh berkata buruk. Enggak seperti itu. Kalau konteksnya kisos, ya, hukuman, memang seperti itu, ya. Kalau konteksnya hukuman memang, tapi kalau konteksnya melemparkan perkataan, enggak seperti itu. Ya. Maka khatabahumul jahilun, ya, maka disifat apabila orang jahil, ya, menyampaikan perkataan kepada mereka, maka orang jahil ini perkataannya apa? Ya, perkataannya fitnah, dusta, ya, olokan, caci maki, ya, itu kan perkataan yang jahil, ya. Qalu salama, maka mereka memilih jawaban yang terbaik kepada mereka, ya. Ini sering nih kadang terjadi nih, ya, motoran, ya, misalnya dia ngambil jalan kita, gitu kan, atau dia habis ngebut atau gini, terus kadang kita tegur, kita tin gitu kan, dia balik ngegas gitu kan, ya, maaf, goblok lu misalnya gitu kan. Nah itu kalau kita sautin goblok, nah gitu kan, dengan kata-kata goblok, bodoh gitu kan, ya, akhirnya itu berantem di jalan. Dan seringkali ya, berantem di jalan itu urusannya itu, ya, kecelakaannya nggak ada kecelakaan sebenarnya, hanya akhirnya hampir kecelakaan, tapi karena lempar-lemparan, umpatan, dasar lu anak mana lu, nah, gitu kan, ya, akhirnya yang terjadi ribut, rame orang kumpul, viral, atau kemudian polisi datang, akhirnya ya, dua-duanya sama-sama ruginya, gitu kan, dibawa polisi ke kantor polisi, ditilang misalnya. Nah,
Maka wa idza khatabahumul jahil itu maksud saya potret yang sering terjadi ya. Ya, di kita misalnya depan kita ada orang belok, dia nggak pakai rating, ya nggak pakai lampu sen, ya. Terus kita lagi lurus, nah, itu kan biasa kita ngerem mendadak. Memang emosi sesaat gitu kan. Nah, kadang kita klakson atau apa. Nah, tadi, ya, kadang perkataan-perkataan yang jahil seperti ini, ya, itu kita pilih perkataan apa? Perkataan yang pilihan perkataan yang baik. Ya. Pilihan perkataan yang baik untuk menjawabnya. Ya. 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 Agar apa? Agar tadi ya, kita menjadi betul-betul elegan gitu loh. Kan nggak apa namanya, nggak apa ya, nggak lucu lah, ya, nggak pantas lah kalau misalnya ya ini kita jenggotan kalau ke masjid itu ya sholatnya di saf pertama, tahu-tahu apa? Bapak ini ribut di jalan gitu kan? Itu kan ya nggak enak, kedengaran orang tuh nggak enak, ya, kedengaran tuh nggak enak. Ya, maka ikhtiar syaddan sadaqullah. Meskipun tadi ya, kadang kondisi di jalan itu kan macam-macam tadi. Ya, ada orang dia lagi ngantuk, lagi capek, habis di kerjaan juga, ya lagi banyak masalah, ya di rumah lagi banyak masalah. Ada itu, kadang kan itu dijadikan apa? Pelampiasan. Nah, kemudian ya itu diantara ininya, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, salama. Ya, perkataan apa? Yang perkataan baik, jawaban yang baik yang itu akan menyelamatkan kita. Ya. Ya. Maka kemudian Syekh mengatakan wahum yaquluna dzalika la an dha'fin walakin an taraffu'in wala an ajzin inna ma'an isti'la wa an siyanatin alwaqt wal juhd. Ya, ayyunfiqa fi ma la yaliqu birrajulil karim al mashghul an muhatarati bal huwa akram wa arfa. Ini masih perkataannya Ibnu Jarir At-Tabari, beliau singgung dalam menafsirkan itu tadi. Jadi ketika kita berkata yang baik, itu apa? Bukan karena kita lemah, ya. Tapi apa? Karena untuk menjelaskan ya ketinggian adab kita. La an dha'fin walakin an taraffu'in. La an ajzin innama isti'la. Bukan karena rendahnya kita, ya, tapi apa? Ini justru menggambarkan apa? Kita adalah orang yang elegan lah istilahnya orang sekarang itu. Ya. Wa an apa? Wa an siyanatin lil waqti wal juhdi, dan lebih apa? Ya, lebih menjaga waktu kita, ya. Emosi kita, menjaga diri kita dari membuang-buang waktu dengan apa? Dengan meladeni perkataan-perkataan yang tidak baik itu tadi. Ya. Seperti itu. Ini juga ya, ini rawan terjadi di zaman hari ini di sosial media, ya. Maka kaidah qalu salama itu di apa namanya, di sosial media itu perlu kita praktekkan, karena kan tadi ya, jadi kenapa di sosial media itu kan orang merasa ini bukan di lingkungan dia bisa komen apa saja terhadap semua hal gitu kan, tanpa kemudian apa ya, tanpa kemudian dia menghadapi konsekuensi dari apa yang dia ucapkan, kan begitu ya. Di sosial media kan gitu. Kalau kita ya di komplek nih, kita ngata-ngatain orang dengan kata-kata yang tidak baik, ya disamperin gitu kan, diajak berantem kan mungkin gitu ya. Akhirnya orang mikir kalau mau ya secara langsung. Tapi kalau di sosial media kan wujudnya nggak ada. Ya, saya cuma di hadapan laptop, saya di hadapan HP, saya komen yang jelek-jelek gitu kan. Ya. Toh juga apa? Toh juga yang saya komenin juga nggak ada di sini, kan begitu. Ya, baru kena batunya kalau kemudian apa betul-betul dilaporin. Ya, betul-betul dikejar. Ya. Nah, itu baru kena batunya. Tapi kalau ini kan seolah-olah nggak ada apa, nggak ada tanggung jawab ketika saya mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Itu apa? Itu sosial media hari ini, kan begitu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya sosial media itu pada dasarnya itu tidak, ya kan ada yang bilang, wah dengan sosial media hari ini banyak orang berkata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Enggak. Sebenarnya itu hanya mencerminkan apa yang ada dalam diri seseorang. Ya. Seperti itu. Lah maka
Ikhwati arsyadin sudakumullah rahimanallahu yakum. Ya. Maka kalau kita ngeladenin misalnya, ya, ngeladenin perkataan-perkataan bodoh di sosial media kita, ya. Apalagi momen hari ini kita ngeladenin, ya, perkataan-perkataan bodoh kaitannya hari ini kan, ya, fitnah-fitnah politik misalnya. Wah, kampanye. Ini kan buzzer itu kita ladenin misalnya, buzzer politik itu kita ladenin. Itu yang ada apa? Yang ada kita nggak dapat manfaatnya. Kemudian apa? Jadi kepikiran sepanjang masa. Ya, kita nih anggap nih kita lagi nanggepin komen seorang buzzer di sosial media. Tanggepin nih, tok. Ya, dia bakal bales. Wah, kita bales. Kejadian habis azan, ya kan? Kita lagi sholat itu mikirin tuh nanti tuh. Nih saya mau jawab apa ya buat buzzer ini kan gitu. Wah, saya mau jawab apa nih buat buzzer ini? Wah, itu kalau itu berlangsung terus ya, yang jadi apa? Kepikiran terus, stres, stroke bentar kita kan gitu. Ya. Maka apa? Qalu salama. Ya, hal-hal yang kayak gitu tuh, ya, ditanggapi biasa saja. Oh iya, terima kasih, begitu saja. Ya, perkataan-perkataan yang elegan. Ya. Ya. Karena tadi ada tipe-tipe orang, model-model buzzer tadi, semakin ditanggepin, dia akan semakin apa? Semakin semangat. Ya. Seperti itu. Maka ikhwati arsyadina sudakumullah, ini penting. Ya, qalu salama dalam setiap kehidupan kita. Ya. Ya. Maka kemudian Syekh terakhir mengatakan apa? Maka ini diantara kaidah yang perlu kita terapkan fit ta'amul ma'al walidain. Beliau tekankan lagi, ya. Dalam apa? Dalam berinteraksi kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian apa? Kemudian berinteraksi dengan pasangan hidup kita. Dengan apa? Pasangan hidup kita, dengan istri kita. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Khairukum li ahli. Ya, orang terbaik khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik perkataannya orang yang baik kepada keluarganya, istrinya. Wa ana, kata Nabi, dan saya adalah orang yang paling baik perkataan saya kepada orang yang paling baik perilaku saya terhadap istri saya. Ya. Ini perhatikan ya kepada para suami. Ya. Istri adalah makhluk lemah yang kita bawa dari rumah mertua kita, dari rumah orang tuanya, kita masukkan ke dalam rumah kita. Ya. Ya, kita masukkan ke dalam rumah kita. Maka apa? Sebagaimana dia terjaga kehormatannya, sebagaimana dia terjaga, ya, perkataan-perkataan yang disampaikan kepadanya di rumah orang tuanya, maka kita juga harus menjaga hal tersebut. Jangan karena masalah sedikit, ya, masak sayur keasinan, ya, masak sambal kepedesan, ya, ngambilkan nasi kebanyakan, ya kan? Ya, katanya kalau nggak kepedesan nggak sambal katanya. Ya. Terus apa? Itu menjadikan alasan bagi kita untuk berkata tidak baik kepada istri kita. Ya. Maka bahasa-bahasa itu, ya, bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa, karena bahasa-bahasa yang baik, ya. Ya. Bahasa-bahasa yang baik kita sampaikan kepada istri kita, itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Dia akan meniru. Ya. Dia akan menghormati kita. Karena apa? Karena kita hormat kepada ibunya. Ya. Tapi sebaliknya, ketika bahasa-bahasa yang tidak sopan kita sampaikan kepada orang tua, kepada istri kita, dan itu disaksikan oleh anak kita, itu akan menyakiti hati sang anak. Ya. Dan sekali lagi itu akan menjadi contoh bagi sang anak. Maka kalau misalnya si anak, ya, dengan bahasa-bahasa tadi, ya, di luar itu dia ngomong bahasa-bahasa yang kasar, maka kita bisa lihat lingkungan dan keluarganya. Ya. Kita kan sebagai orang tua tuh khawatir tuh kalau anak kita main di luar dapat apa? Kosakata yang tidak baik. Tapi kalau di rumah itu ada keteladanan perkataan yang baik, ya, hal-hal seperti itu dapat kok dinetralisir. Ya. Ya, saya, ya, ini saat-saatnya nih, anak saya baru masuk kelas 1 SD gitu ya. Itu saat-saatnya di mana apa? Ya, anak saya tuh datang ke rumah tuh bawa kata-kata aneh gitu. Ya. Tahu-tahu dia ngomong apa? Anjing gitu. Ya. Tapi karena kita netralisir di rumah, kok ngomong gitu kan?
Iya tadi dengar teman ngomong gini. Nah, terus kita bisa ngasih taunya. Ya, kita bisa sampaikan kepada anak. Ternetralisir. Ya. Tapi kalau misalnya tadi di lingkungan dia dapat seperti itu, di rumah juga dapat seperti itu, ya siapa yang mau menetralisir kan gitu. Ya. Apalagi dia melihat, ya, seperti itu. Ya, maka perkataan kepada istri itu juga termasuk harus perkataan yang baik. Kemudian berikutnya perkataan kepada anak, ya. Perkataan kepada anak. Ya, ini penting. Ya. Maka Nabi itu nggak pernah loh kita dapati Nabi itu senakal-nakalnya anak kecil, nggak pernah Nabi berkata yang tidak baik kepada anak kecil. Ya, nggak pernah. Ya, Nabi berkata yang tidak baik kepada anak kecil. Maka ini penting. Ya. Kita boleh marah, kita boleh kemudian tidak suka, tapi ketika kita mengucapkan perkataan kita, maka apa? Haruslah pilih perkataan yang terbaik. Ya, kemudian apa? Ma'al amalah wal khadam. Ya, juga kepada siapa? Kepada pembantu, orang yang bekerja bersama kita, itu juga perlu. Ya, kita perhatikan perkataan-perkataan yang baik. Berapa banyak saya beberapa kali itu menyaksikan kasus apa? Kasus ya mantan karyawan itu membunuh apa? Majikannya. Ya, di Semarang itu sampai majikannya dicor. Karena sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena perkataan yang kasar. Ya, di apa namanya? Di dekat rumah saya di Bekasi sana, ya di daerah Rawalumbu sana, Bekasi Timur situ. Ya, itu apa? Ya, mantan karyawan mencuri, ya, dirampok dan dibunuh. Ya, mantan apa? Mantan majikannya. Karena tadi, ya perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, meskipun untuk tadi kalangan-kalangan kelas bawah, ya meskipun seperti itu mereka adalah orang yang berhak untuk apa? Ya, pembantu-pembantu kita, orang yang bekerja bersama kita, mereka tetap berhak mendapatkan apa? Perlakuan dengan perkataan yang baik. Ya, maka saya di antara hal yang kadang saya lakukan, dan ini saya dapat dari ya guru saya gitu ya, itu berlaku ramah kepada orang-orang yang bekerja di fasilitas umum, ya. Dan itu saya praktekkan, entah itu sapam, entah itu apa namanya cleaning service, entah itu apa lagi, ya. Kalau kita apa umroh itu kan kita berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Sapam, cleaning service, apa namanya, kuli yang buat porter, buat ngangkat barang dan lain sebagainya. Ya. Nah ini supir yang kadang apa namanya ngajak kita city tour. Ya. Dan saya rasakan manfaatnya. Saya pernah ya supirnya saya ajak berbicara karena di waktu itu orang Sudan, ngobrol baik-baik, kita lebihkan makanan untuk jatah jamaah, kita lebihkan kepada supirnya, dan qadarullah waktu itu ya HP jamaah saya ketinggalan di bis yang buat city tour, dan kita udah masuk hotel ketinggalan. Saya telepon supirnya, di mana ini, saya tolong cek di belakang itu ada apa. Dicek sama dia, dikatakan difotokan ini HP-nya. Iya, sebentar ya, saya lagi ada keperluan, nanti saya antar lagi ke hotel. Ya ini saya rasakan manfaat dari apa? Dari kita ya berperilaku baik, berkata yang baik kepada orang-orang seperti itu tadi. Ya. Jadi ikhwati arsyadin asyhadu rahimanallahu yakum, ya, maka perkataan baik kepada berbagai macam manusia, seburuk apapun itu perkataan yang baik, ya. Itu apa? Itu tetap harus dikatakan. Perkataan yang baik itu bukan berarti ya berkata lemah lembut, tapi ada kalanya perkataan yang baik itu adalah perkataan yang benar dan tegas, ya. Jadi tidak selamanya perkataan baik itu saya katakan tadi lemah lembut dan ya mencela-mencela, nggak jelas, enggak. Ya, ada katanya perkataan yang baik itu adalah perkataan yang benar, tegas dan jelas. Tapi tadi ya tetap disampaikan dengan pilihan bahasa yang baik, dengan cara yang terbaik. Ya, mudah-mudahan dengan hal tersebut kita bisa mengurangi banyak masalah dari hidup kita. Dan lebihnya adalah apa? Bagaimana kita tidak menjadi orang yang rugi di akhirat kelak, membawa banyak pahala, namun kemudian pahala kita habis karena apa? Kita sering mengobrol lisan kita untuk menyakiti perasaan orang lain, untuk berdusta, untuk ghibah dan perkataan-perkataan yang tidak baik lainnya. Ya, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.